Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipang Mai Esa Jati dengan NIM 202111400004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari SPK PSDA yang sudah saya kerjakan untuk temanya pengelolaan sumber daya air terpadu. Langsung saja kita ke materinya terlebih dahulu. Untuk materi pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kita tuh harus memahami konsep pengelolaan sumber daya air terpadu terlebih dahulu atau biasa disingkat dengan PSDAT. Nah, di situ kita menjelaskan lingkup penerapan dan ilustrasi implementasi PSDA, meningkatkan kesadaran pentingnya pengolahan air secara berkelanjutan. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran dari PSDA tersebut. Next, lanjut materi kedua yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang itu air adalah elemen vital untuk kehidupan masa utama, yaitu pencemaran, kekeringan, banjir, degradasi das. Dibutuhkan pendekatan terpadu untuk pengolahan sumber daya air. Next, materi selanjutnya. Pengertian PSDAT. Pengertiannya itu meliputi proses pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait secara konsolidasi, menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan ekosistem, melibatkan antar sektor wilayah dan partisipasi masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai topik permasalahan pokok dan permasalahan aktual. Kita masuk ke permasalahan pokok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu krisis air. Itu meliputi kualitas dan kuantitas. Krisis perilaku, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan. Krisis tata kelola, meliputi pendekatan sektoral dan top-down. Nah, dan disinilah itu meliputi permasalahan pokok yang ada di PSDA tersebut. Nah, lanjut kita meliputi permasalahan aktual. Meliputi permasalahan aktual itu diantaranya ketahanan pangan, yang kedua yaitu akses air bersih, yang ketiga banjir dan degradasi das, yang keempat itu pencemaran air. Next, lanjut ke materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan. Sebelum ke materi ruang lingkup pengelolaan itu ada kontroversi SDA terlebih dahulu yaitu perlindungan, pengawetan, dan kualitas air. Pendayagunaan SDA itu sama dengan penggunaan dan pengusahaan. Terus pengendalian daya tarik, daya rusak air, itu pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Terus pemberdayaan masyarakat. Nah, pengelolaan das dan implementasi PSDAT. Nah, di sini tuh meliputi vegetasi dan tata guna lahan. Daerah aliran sungai atau das itu adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sesuai anak-anaknya sungai yang berfungsi menampung penyimpangan dan pengaliran air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang besar di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut. Nah, terus pengendalian erosi dan banjir itu pengelolaan SDA terpadu. Itu menurut WM Global adalah proses pengelolaan SDA yang mengaduk antara sumber daya air dengan sumber daya terkait. Nah, di situ itu ada antaranya sektor wilayah secara berkelanjutan. Nah, terdapat 3 permasalahan pokok yang dapat dirasakan sedemikian sehingga PSDAT diperlukan, yaitu masalah umum meliputi krisis air, krisis perilaku, krisis penyelenggaraan,
pengelolaan. Nah, peningkatan peran masyarakat itu perkembangan PSDA terdiri dari proyek kegunaan multiguna dan terpadu yang diperlukan dalam PSDA adalah integrasi dan integrasi antara sistem alam dan sistem sosial. Secara lingkungan mendukung kelembagaan kuat, instrumen manajemen keseimbangan sistem alam dan sosial, sinergi antara sektor dan wilayah. Nah, kita masuk ke dalam ilustrasi implementasi. Kita masuk ke dalam ilustrasi dan implementasi, di mana yang pertama itu konservasi meliputi reboisasi, pengelolaan sempadan. Yang kedua itu pemanfaatan air meliputi rumah tangga, irigasi, dan industri. Terus yang ketiga itu pengendalian daya rusak air, diantaranya itu karena adanya daya rusak pada air, pengendaliannya itu meliputi tanggul, sistem peringatan dini. Terus pemberdayaan masyarakat itu pelatihan, partisipasi aktif. Nah, di dalam keempat ini itu meliputi ilustrasi implementasi pengolahan sumber daya air terpadu terdiri dari konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun contoh-contoh dari implementasi konservasi sumber daya air yaitu pemanfaatan atap untuk tangkapan air sungai alami yang diinginkan sistem teras, bangku pengaturan sempadan di sungai. Kemudian contoh dari pendaya gunaan sumber daya air terdiri dari air untuk pertanian, air untuk industri, air untuk transportasi, air untuk olahraga. Sedangkan contoh dari pengendalian daya rusak air yaitu adanya ruang pengendalian banjir tersebut. Nah, sebelum masuk kesimpulan, kita bahas dulu mengenai beberapa persyaratan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu, yaitu sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki lembaga pengelola PSDA wilayah sungai yang handal dan dilandasi dasar hukum yang kuat, diterima para politik, para pemilik kepentingan, dan milik SDM yang kompeten. Nah, di situ juga ada dua perihal yang memiliki kebijakan pola dan rencana pengelolaan SDA. Ketiga, memiliki data, model, sistem, fasilitas pengelolaan SDA. Keempat, itu memiliki wadah koordinasi dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif aktif. Yang kelima yaitu memiliki sasaran yang jelas. Selain itu juga terdapat the Press of PWP 2004, yaitu Enabling and Reformment Institutional Framework atau Rules dan Pengenalan Instrumen. Nah, di situ juga ada pengelolaan daerah. Air aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya alam yang terbaru pada suatu daerah. Aliran sungai seperti vegetasi tanah, terus vegetasi air, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan. Saran pengelolaan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya erosi dan lahan di bagian hulu dan di tengah daerah aliran sungai di daratan atas, landasan institusional, landasan konvensional, landasan operasional. Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi dua aspek teknis yang
Penanganannya harus dilakukan secara terpadu dengan memakan daerah aliran sungai yang bersangkutan sebagai satu kesatuan wilayah lembaga. Dia aspek yang dimaksud antara aspek agroteknik dan aspek subteknik. Nah, dari pemaparan saya itu tersebut meliputi hal-hal yang berkesinambungan dengan PSDAT. Nah, setelah kami penjabarkan dalam materi tersebut, masuklah ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu PSDAT penting untuk menjawab tantangan pengelolaan air, pendekatan terpadu, dan partisipatif dan berkelanjutan. Perlu didukung kebijakan kelembagaan dan masyarakat. Demikian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dari kata dan perkataan yang kurang pas dan masih banyak perkataan yang masih perlu diperbaiki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.